Sahabat-sahabat pencinta sabda Allah yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana? Apakah di awal pekan ini kita sudah siap memasuki pekan ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan? Ingat, masa-masa ini masih merupakan bagian dari tahun jubileum. Bapak Paus sendiri pernah mengatakan, inilah musim pengharapan. Mari kita senantiasa berpengharapan, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Di awal pekan ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu, yang hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat pencinta sabda Allah yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hidup kita seringkali dipenuhi dengan rutinitas, kesibukan yang padat, dan agenda-agenda yang kita anggap selalu mendesak untuk diselesaikan. Kita sering berjalan terlalu cepat, ingin mengejar banyak hal, sampai-sampai kita bisa menjadi imam atau orang Lewi dalam bacaan hari ini. Kita sebenarnya juga melihat orang yang menderita, tetapi kita memilih untuk tidak berhenti. Mungkin kita tidak bermaksud jahat, tetapi kadang-kadang kita tidak mau repot. Kita merasa terlalu sibuk,
dan mungkin kita juga mengatakan, itu bukan urusan saya. Di awal pekan ini, Yesus menghadirkan tokoh yang mengejutkan, yaitu orang Samaria, orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi justru orang yang dianggap musuh oleh orang Yahudi ini, dialah yang berhenti, dialah yang mendekat, dan dia pula lah yang menolong orang Yahudi yang hampir mati itu. Perbedaan suku, agama, dan sejarah permusuhan tidak menghalangi belas kasihnya. Hatinya tergerak, dan gerakan hatinya itu diwujudkan dalam tindakan konkret, yaitu merawat, mengangkat, bahkan menanggung biaya. Bacaan hari ini juga menantang kita untuk bertanya, apakah selama ini saya sungguh sudah berani berhenti dan menolong orang yang menderita? Ataukah kita memilih menghindar dan mencari jalan yang lain? Saat ini di sekitar kita penuh dengan orang-orang yang jatuh di jalan. Mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang tersingkir, bahkan mereka yang berbeban berat tanpa pengharapan. Apakah kita berani keluar dari zona nyaman kita untuk mendekat dan menolong mereka? Kasih sejati memang selalu berbiaya. Kadang berarti waktu kita tersita, tenaga kita terkuras, atau kenyamanan kita terganggu. Tetapi kasih yang sejati tidak berhenti pada rasa iba. Kasih sejati harus juga hadir dalam tindakan. Kita semua yang telah dipermandikan dan telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Kalau hari ini kita ditanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawaban kita? Dengan jawaban itu, hari ini juga Yesus berkata kepada kita seperti yang dikatakan kepada ahli Taurat. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mari mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara menolong sesama yang menderita. Makan durian bersama-sama, sedikit-sedikit, yang penting rata. Beriman bukan melulu hidup doa, tetapi juga dalam kasih yang nyata. Semangat pagi, mari bersiap menjumpai sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang pekan ini. Berkah dalam.